Jasad dua remaja yang tenggelam di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Jasad ditemukan sekitar 500 meter dari titik korban terjatuh. Setelah kurang lebih 24 jam, tim SAR gabungan dibantu warga akhirnya menemukan jasad Kevia dan Ilmiwati yang tenggelam di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Kedua jasad ditemukan sekitar 400 hingga 500 meter dari titik jatuhnya korban ke sungai. Yang pakai latek. Dan juga malam hari tetap dilakukan pencarian dengan radius 500 meter, ya baik itu pencarian secara visual ataupun pencarian turun ke air dengan mempergunakan APD, tetapi untuk di lokasi-lokasi yang memang karena konturnya berbeda-beda, jadi untuk kontur-kontur yang memang tidak dalam atau dangkal. Selanjutnya kedua jasad korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan oleh masing-masing keluarga. Sebelumnya 5 remaja hanyut saat bermain di Sungai Cisadane, Bogor. 3 orang diselamatkan, diduga para remaja ini terpeleset dan jatuh ke sungai serta terbawa arus. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Penobatan Sultan Sepuh ke-15 Keraton Kasepuhan Cirebon berlangsung ricuh. Keluarga Keraton Cirebon menolak penobatan Pangeran Raja Adipati atau PRA Lukman Zulkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15. Prosesi Jumenengan atau penobatan PRA Lukman Zulkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15 Minggu siang yang digelar di Bangsal Prabayaksa, Keraton Kasepuhan Cirebon mendapat penolakan dari keluarga Kesultanan Cirebon. Massa berusaha menghalangi acara penobatan dan menilai PRA Lukman Zulkaidin tidak pantas menduduki jabatan Sultan Sepuh ke-15. Namun massa akhirnya berhasil dibawa keluar ruangan secara paksa. Dengan menerima keris milik Sultan Gunung Jati, PRA Lukman Zulkaidin resmi menggantikan almarhum ayahnya, PRA Arif Natadiningrat yang meninggal 40 hari lalu sebagai Sultan Sepuh ke-15. Acara Jumenengan penobatan Sultan PRA Lukman Zulkaidin ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan puluhan raja dan sultan se-Nusantara serta warga masyarakat. Ya, sejauh ini ya kami tidak menganggapnya sebagai gangguan. Kami hanya memohon dukungan dari semuanya untuk kita sama-sama melestarikan adat tradisi. Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan keraton-keraton yang lain punya kewajiban yang sama, yaitu melestarikan adat. Setelah acara Jumenengan, kemudian dilanjutkan dengan acara tahlil 40 hari Sultan Sepuh ke-15, PRA Arif Natadiningrat yang meninggal dunia pada 22 Juli lalu akibat kanker usus. Dari kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kebakaran lahan terjadi di dekat tol Palembang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Akibatnya asap menutupi sebagian jalan tol Trans Sumatera tersebut. Asap pekat menutupi ruas tol lintas Sumatera Palembang Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pengendara harus berhati-hati karena jarak pandang hanya 100 meter. Asap berasal dari kebakaran lahan gambut di dekat jalan tol. Beberapa hari terakhir, Kabupaten Ogan Ilir diterjang kebakaran lahan di sejumlah titik. Kencangnya angin dan sulitnya air menjadi kendala dalam memadamkan api. Petugas menurunkan 3 heli waterbombing untuk memadamkan api. Petugas jalan tol mengatur lalu lintas untuk menghindari kecelakaan akibat tebalnya asap. Hari ini kebetulan terjadi di beberapa titik di luar tol kita, terpantau di sekitar kilometer 12, Pak. Oke. Untuk petugas tol kami sebelum titik kebakaran itu kami melakukan pengamanan lalu lintas, Pak. Jadi dari petugas kita ada PJR, ada polisi
Pemadam kebakaran lahan gambut ini tidak hanya dilakukan lewat udara, tapi juga lewat darat. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor hiu tutul kembali terdampar di pantai selatan Pulau Jawa. Kali ini hiu tutul itu terdampar di pantai Paseban, Jawa Timur yang membuat warga berkerumun dan bersuah foto. Seekor hiu tutul yang terdampar di pantai Paseban, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur ini menyedot perhatian warga. Warga yang datang malah bersuah foto dengan hiu yang telah mati ini. Kepala Paseban mengatakan hiu tutul yang terdampar di pinggir pantai ini karena terbawa arus. Pihaknya belum memastikan akan mengubur hiu tutul ini atau tidak. Caranya ke depan, jikalau sudah terdampar dan dalam keadaan sudah mati dan masih segar kayak begini, ini biarlah termanfaatkan oleh warga. Ombak sangat buruk sehingga menyebabkan ikan ini terdampar. Salah satu penyebabnya saya pikir ya karena kencengnya angin, kemudian arus juga kuat sehingga terdampar. Sebelumnya pada 25 Agustus lalu seekor hiu tutul juga terdampar di pantai Pangandaran, Jawa Barat. Hiu tutul dengan bobot 1 ton ini diduga terbawa arus kencang. Karena hiu sudah mati, akhirnya petugas mengubur hiu ini di pantai. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah gelar olah tempat kejadian perkara kasus suami bakar istri dan anak di Pekalongan. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.